Foodies, weekend gini asiknya mancing ya nggak sih? Biar kayak Babang Cepi Yanuar nih, bintang yang mancing mania strike back. Strike, fish on, mantap Foodies. Spesial hari ini liburan weekend lagi jalan-jalan daerah Setu apa Pak? Setu Gedong. Ada ikannya? Ikan apa Pak? Jair. Oh. Eits, ikannya nggak cuma dipancing dong, tapi disantap biar double mantapnya. Widih. Kalau mancing berapa lama Pak kira-kira? Paling 2 jam. 2 jam? Waduh, 2 jam. Udah lapar Pak. Mampir aja tuh ke warung Hejo. Di mana? Di warung Hejo. Mantap. Orang kece makan spaghetti. Aduh, makan receh selalu dinanti. Cakep, langsung kita cobain aja yuk. Rekomendasinya Warlock sih biasanya Jos Gandos nih, anti gagal-gagal club. Foodies, ini dia nih cobek ikan. Nah ini ikan nila. Wah, kuahnya sampai tumpah-tumpah. Nah ini ikannya bukan diambil dari danau ada di situ, tapi memang mereka ada taruh di sini tersendiri. Betul, ikannya tuh selalu ready stock Foodies fresh yang dikirim langsung dari Cirata, Purwakarta. Wah, seger banget. Jadi memang ini dibikinnya tadi pakai cobek. Karena ribet taruh cobek di sini. Jadi langsung ditaruh di piring. Dan emang kalau makanan itu dibikin pakai cobek, dia nggak di blender. Jadi bumbunya semuanya nggak begitu hancur. Jadi kita rasanya memang beda banget. Ini ada daun kemangi, kemudian ada tomat dan ada rempah-rempahan, ada bumbu-bumbu rahasia yang dipakai nih. Sepintas emang mirip pecak ya, yang setelah digoreng ikannya itu sama-sama disiram gitu Foodies. Tapi cobek ikan ini bisa dibilang versi kuah beningnya. Menggunakan bumbu ulek yang lebih sederhana, campuran dari bawang, cabai dan juga kencur. Wah, ini dagingnya empuk, juicy, nggak hancur di mulut juga ketika dikunyah, maksudnya nggak benyek teksturnya, nggak terlalu pedas, nggak terlalu gigit, jadi cita rasa dari bumbu sama kaldu ya, mungkin bahasa dari ikannya itu benar-benar masih berasa sekali. Ini enak banget, seger banget. Konsep makan ala lesehan gini tuh mendukung suasana banget loh Foodies. Nasinya ikutan spesial menggunakan nasi liwet. Harumnya guys. Makan apa Mas? Ayam bakar. Ini kalau mau ngambil boleh nggak apa-apa, silakan ya. Jangan ragu-ragu. Khusus ayam bekakak, porsiannya emang 1 ekor gede kayak begini nih Foodies. Jadinya bisa banget itu buat sharing rame-rame untuk 3-5 orang. Empuk, juicy, dagingnya nggak terlalu kering, kemudian marinasinya oke, bumbunya terserap sampai dalam. Dan ini dibakarnya juga bagus ya, bisa dilihat matang sampai dalam merata. Kemudian juga nggak terlalu gosong dibakarnya. Good. Makin best kalau makannya sekalian pakai sambal yang langsung ditemplekin kayak begini nih Foodies. Jangan lupa sambal dadaknya nih, yang pedas dan segernya dor di lidah. Waduh, kalau kayak begini sih calon-calon nambah nasi nih berkali-kali. Ronde 2 telah selesai, kita memasuki ronde ketiga. Ini dengar-dengar sate marangginya enak. Makan sate maranggi di pinggiran danau, wih siapa yang bisa nolak Foodies? Resep satenya ini versi polosan dan cuma dipakein bumbu oles bakaran aja. Tapi jangan salah, soal rasa mah tetap berasa gong banget itu, gurih asin manisnya. Enak banget Foodies. Emang lebih enak pakai bumbunya, lebih cocok. Ayo. Oke, saya ambil Mas ya. Mangga, silakan. Wah. Suasana liburannya emang kuat banget ya. Tapi soal harga ternyata tetap murah meriah alias receh Foodies. Menu-menu lazis di sini mulai dari, tau nggak berapa? 15.000 aja. Cakep kan?
Cuslah kita meluncur Sky ke warung Hejo Setu Gedong yang ada di bilangan Cibinong. Happy weekend foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Semangat bang! Jalan jajan di Jogja nih foodies pasti kurang lengkap gak sih kalau belum makan di pinggir sawah? Pemandangan sawah dengan angin sepoi-sepoinya beneran bikin adem ya, and khas Jogja banget. Apalagi kalau ditemani sama garang asam telur asin yang seger asem nih, lazis. Halo Mbak Pesta. Halo semuanya. Mbak Pesta. Wow, ini lagi bikin apa ini Mbak Pesta berarti? Garang asem, Aha. telur asin. Garang asem ayam tapi ada telur asinnya di dalamnya. Waduh, oh ini telur asinnya nih foodies. Waduh, ini berarti udah dimasak apa gimana Betul, ini? mentah. Oh mentah. Oh lihat bentukannya tuh, lihat bentukannya foodies. Tuh. Telur asinnya udah dipendam selama 1 minggu dengan batu bata yang udah dicampurin dengan garam kasar. Jadi dipastikan asinnya itu maksimal ya, sehingga ke bagian terdalam. Mbak Pesta ngomong-ngomong emang namanya Iya. Mbak Pesta apa gimana ini sebenarnya? Nama yang benar itu Mbak Parti. Mbak Party. Wah makanya di nama tempatnya Mbak Pesta karena party aslinya. Iya. Siap. Wow, oke. Walah, ternyata namanya Mbak Party Foodies. Bisa aja ya S3 marketing ya. Di sini sistemnya prasmanan, tinggal ambil nasi dan juga lauk sendiri sesuai selera. Nasinya juga ada 2 macam loh, mau yang merah atau nasi putih. Harganya pun gak bikin overthinking. Jogja gitu loh foodies, 15 ribuan aja udah kenyang pol kita. Halo Mbak. Wah halo. Dari mana nih, di Jogja apa dari mana? Dari Jakarta, wah sama kita. Emang lagi ambil lauk apa favoritnya ini? Gadot. Oke, ini botok, terus gadon ayam. Siap. Lanjut. Kita gangguin orang yang ngambil foodies. Karena aku juga bingung nih, karena banyak banget menunya. Aku ini botok telur asin, aku mau 1. Nih, kita ambil. Tuh foodies, pelanggannya bukan hanya warlock loh, dari luar kota juga ada pada nyerbu makan di sini. Kalau di total ada sekitar 30 macam menu yang bisa kamu pilih, mulai dari yang berkuah hingga yang goreng-goreng semuanya komplit. Kalau foodies ke Jogja, please jangan boleh skip makan di sini, oke? Udah murmer, terus dapat bonus pemandangan sawah pula. Wah, mantap nih foodies. Oke, sekarang kita langsung sikat. Ini telur asinnya, kemudian ayamnya, ya kan? Ini adalah garang asam ayam sama telur asin. Waduh, tuh lembut banget. Meskipun dia kategori ayam kampung, tapi masih lembut pisan, foodies. Lembut banget nih. Campur dengan belimbing wulu. Jadi kita menikmati 1 porsi garang asam dengan telur asin dan juga campuran-campuran yang lain. Ini dia. Loh. Dan ini lebih kayak rasa sensasi asam dari belimbingnya, kemudian asin dari telurnya, gurih-gurih dari kuahnya, karena ada santan ya kan, jadi komplit punya di lidah. Asam dari belimbing wulu dan juga gurih dari kuah santannya benar-benar berasa. Ayamnya juga lembut banget loh, plus ada sensasi pedas dari cabai rawitnya. Sedap. Kita ketinggalan cobain cok genem, nih kayak bakso. Jadi dia tuh adalah daging yang sudah digiling ya kan, dibulet-buletin kayak bakso begini. Terus dicampur juga, nggak ketinggalan, tetap ada tomat sama si belimbing wulunya nih foodies. Wow. Kita sikat ya kan. Apakah sama dengan rasa kuah dari si garang asam? Tuh, lihat tuh dagingnya. Lembut banget ya. Oke, sekarang kita sikat nih si cok genem. Bedanya sama bakso, kalau ini pure daging.
Kalau bakso kan udah dicampur sama tepung-tepungan. Nah kalau dia tuh bener-bener daging aja gitu Foodies. Daging giling, kemudian dibentuk bulat-bulat kayak bakso, kemudian disatuin sama si kuah santannya. Wow, ini mantap nih, aku suka nih. Apalagi dimakan dengan tempe, kemudian nasi merahnya, wih, sedap. Gecok ganem tuh aslinya makanan keraton loh Foodies. Dulunya disajikan buat para sultan dan keluarga kerajaan. Terbuat dari daging sapi cincang dengan aneka bumbu rempah. Rasa masakan ini tuh manis-manis gurih gitu loh. Pokoknya all varian menu di sini jempol kuadrat deh. Beneran banget resep dari Mbak Pesta, semuanya paten. Nah Foodies, buat kamu yang pengen coba ini, jadwal bukanya dari jam 7 pagi ya hingga jam 4 sore. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yeay, Aloha Foodies. Sekarang kita udah nyampe di Aloha, ada di Peak 2. Selain kita mau eksplor tempatnya ada apa aja, kita juga tentunya akan mau nyari ada apa nih kuliner yang ada di sini yang enak-enak. Let's go Foodies. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Kalau udah ketemu spot kece kayak begini, jangan lupa ya Foodies, perbanyak selfie dan cekrek-cekrek sana sini, yes. Kasih makan feed social media dulu ya nggak sih? Nah habis itu baru deh tuh giliran kita yang cari asupan, skuy. Ah Foodies, sekarang udah di pantai, dari tadi panas, bahkan suasananya tepat banget ya. Sekarang kita ada di depannya Serat Cincau Hijau, ini seger-seger banget. Langsung kita pesen aja Foodies. Mbak. Es cincau di tengah cuaca panas, sounds good ya Foodies. Apalagi nih cincau hijau yang satu ini, wih berbeza. Nggak cuma dibuat homemade dari ekstrak daun cincau, tapi Bim Salabim sukses dikreasikan jadi aneka es cincau kekinian. Sesuai rekomendasi, juara umumnya ada di Serat Bandung nih Foodies. Cincau hijau di mix dengan fresh milk dan juga sirup manis. Ih cantik banget ya warnanya. Eits, tapi yang cantik dan manis ini jangan dibiarin sendiri dong. Pas banget tuh, Boy udah ada di depan kedai pizza. Cus! Nah, kaleng-kaleng nih Foodies ukuran pizzanya. Satu loyangnya bisa punya diameter sampai 53 cm loh. Tapi tenang, bisa juga kok beli yang per potong. Gak kalah jumbo, tapi jadi bisa icip-icip varian toppingnya deh. Well, minuman sama camilannya cek. Waktunya kita sikat bareng. Yuk! Ini tuh dia tadi pakai susu sama cincau, pastinya ada cincaunya, dan dia pakai sirup merah koko pandan nih. Kita cobain sekali lagi ya. Blast, mulus sempurna banget karena se-effortless itu. Ajaibnya ya Foodies, meskipun agak creamy tapi nggak yang bikin enak gitu loh. Tetap seger paripurna karena tahu nggak, cincau memiliki efek pendingin yang dapat membantu menurunkan suhu tubuh kita. Boy kayaknya udah ngiler banget nih sama pepperoni pizzanya. Pizza keju dengan tambahan pepperoni yang diiris tipis memberikan rasa asin dan juga gurih. Ya, by the way, ini tipikal pizza New York style gitu ya Foodies. Ukuran yang besar dengan kulit tipis dan crispy. Ini dia tuh kayak tipikal pizza yang kering, karena nggak terlalu tebal, tipis. Jadi ngunyahnya tuh effortless gitu, nggak lengket segala macem. Dan keju juga enak banget, kayak keju pakai keju premium deh. Jadi nggak bikin enak. Mau yang keju banget dan cocok di lidahnya para cheese lovers. Nah, varian Supreme ini fix kamu banget ya Foodies. Topping daging cincang, keju mozzarella, dan saus tomatnya mantep banget. Dibanding yang tadi, kurang lebih rasanya sama. Saus tomatnya segala macamnya sama. Tapi dia lebih plain karena nggak ada bacon sama nggak ada sayur-sayurannya. Aku lebih suka ini. Buat kalian yang suka banget sama truffle, ini enak banget wanginya. Kita coba ya Foodies ya. Last but not least, carbonara truffle mushroom. Yang satu ini warnanya paling kalem sendiri ya Foodies. Nggak ada rasa asem-asemnya,
asin plus wangi truffle rich banget. Terbaik ya foodies, kalau nongki cantik di pantai kayak begini emang paling pakem cemil-cemil manja. Segar dan manis ketemu sama asinan gurih, tapi ngeliat porsinya kok kayaknya lumayan ngenyangin ya. Itu baru 2 macam foodies. Aslinya sih masih banyak loh makanan lain yang bertebaran ya. Cita rasa lokal, jajanan tradisional sampai western, you name it, semuanya ada. Harganya juga bisa disesuaikan sesuai dompet kalian, mulai dari Rp15.000 aja. Yuk yang nanya nih, harga tiket masuknya berapa sih? Don't worry, be happy. Gretongan ya say. Gratis tis. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini tuh rasanya cenderung gurih. Terus ditambahin telur ayam kampung, jadi tambah gurih dan creamy rasanya. Foodies, itu di dalam teko beneran dituang ke bubur. Nah Foodies, uniknya tuh di sini. Kan jarang banget kan lihat ada bubur ayam sambalnya ditaruh di teko kayak gini. Biasanya teh, untung aja kagak langsung ditelan kayak gini kan. Nih, sambal bayangin. Hah, ini konsepnya gimana sih? So foodies, jangan sampai kecolongan ya kalau ngebubur di bubur ayam Cianjur Velodrome di daerah Rawamangun. Yang ini tuh di 13.000 aja, kalau nggak pakai telur udah komplit kayak gini. Kalau ditambahin telur ayam kampung tinggal nambah Rp5.000 aja Foodies. Sebenarnya foodies bisa pilih nih, mau bubur 1 porsi atau setengah porsi. Kalau yang setengah porsi cukup bayar Rp11.000 aja. Selain itu bumbu dan topping-toppingannya ini sama kok. Ada kecap, lada bubuk, kuah kaldu, cakwe, emping, seledri, kacang kedelai, dan bawang goreng. Nah, ekstra telurnya foodies bisa pilih nih. Ada telur ayam kampung setengah matang atau telur ayam rebus. Telur ayam kampungnya dipecah langsung di atas bubur. Jadi telurnya auto matang deh tuh kena panasnya bubur yang baru diambil dari dandang. No amis-amis loh ya foodies. Foodies, ini tuh rasanya cenderung gurih. Terus ditambahin telur ayam kampung, jadi tambah gurih dan creamy rasanya. Sama, walaupun dia setengah matang kayak gini, nggak ada bau amis sama sekali. Jadi pas kita makan tuh enjoy banget rasanya. Apalagi nih, karena dia lengkap banget kan. Ada bawang goreng, terus ada seledri juga, ada kacang-kacangan. Itu nambah tekstur pas kita makan. Jadi nggak cuma lembut dan gurih doang, tapi ada tekstur krenyes-krenyes dari kacang dan bawang gorengnya. Ini berasnya pilihan loh foodies, didatangkan langsung dari tempat asalnya Cianjur. Foodies tahu dong, Cianjur menjadi salah satu penghasil beras terbaik di Indonesia. Jadi gak heran ya kalau bubur polosnya aja asli beneran selembut dan seputih bersih itu foodies. Ini nih, Cema punya contoh bubur yang polosan. Kan tadi Cema bilang, dia rasanya tuh gurih, terus lembut, ditambah telur jadi creamy rasanya. Nih, tekstur buburnya. Gimana nggak lembut? Dia tuh nggak padat. Jadi pas kita makan tuh bener-bener langsung nyes, hilang, melting, meleleh di mulut gitu loh. Bercampur sama berbagai macam topping di dalam mangkok. Nah foodies, kalau mau nambah kuah kaldu, kacang kedelai, seledri, kecap ataupun sambal bebas. Semuanya tersaji di meja. Ya, persateannya juga banyak loh. Mulai dari sate telur puyuh, sate ati, sate ampela, sate kulit, sate jantung, sampai sate usus pun ada. Semuanya serba 3.000-an guys. Sikat lah kalau gitu. Ini tuh surganya dunia. Bubur dikasih usus. Dan ternyata nih, memang kalau makan bubur tuh harus pakai si kuah kaldunya. Soalnya rasanya lebih rich, terus lebih gurih juga. Gak heran ya kalau warung bubur ayam Cianjur ini tuh sampai buka 2 kali loh dalam sehari. Di pagi hari mulai jualan dari setengah 6 pagi sampai jam 11-an siang. Nah di jam 5 sore sampai jam 9 malam nih foodies, banyak juga tuh pelanggan yang mampir ke sini. Rata-rata sih para karyawan yang kerja di sekitaran Rawamangun foodies. Menurut Mbak nih, bubur di sini tuh rasanya kayak gimana?
Di rate dong dari 1 sampai 100. 1 sampai 100. 100 sih. Wah, sempurna Foodies. Pantes aja loh, mbaknya udah rapi-rapi ya kan, udah ala-ala pramugari kayak gini. Makan bubur di pinggir jalan kayak gini. Karena walaupun tempatnya pinggir jalan, tapi rasanya, kualitasnya, jangan ditanya lagi Foodies. Terjawab sudah ya Foodies, kenapa Cema sampai punya mangkok kedua? Nah Foodies, kenapa tadi ada mangkok kosong kayak gini belum dikasih topping, polosan banget kayak gini? Pas banget kan? Soalnya satu kayak gini masih kurang. Untung aja nanti pesen yang polosan gini, buat tambahan. Maklum, perutnya gede, jadi makannya juga banyak. Nah gimana? Foodies juga kepengen kan? Iya udah sih Cem, bagi infonya dong. Ini carinya kemana sih? Langsung aja datang ke Jalan Balap Sepeda Raya Rawamangun, Jakarta Timur. Namanya Bubur Ayam Cianjur Velodrome. Ini sih bubur ayam rasanya mantep banget. Ini definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan Foodies. Makan. Jauh-jauh ke Gili Trawangan, Ihsan Tarore cuma mau ke pasar malam. Eits, pasar malam ini bukan sembarang pasar malam dong guys. Pasar malam yang ini gak punya area bermain dan gak punya biang lala. Adanya cuma atraksi warga seafood yang siap kita santap Foodies. Wah, ini mantap nih sotongnya nih. Ya, aku mau sotongnya bang. Foodies. Ini aku bener-bener lagi ada di night market yang ada di Gili Trawangan. Nah, ini aku lagi pilih-pilih. Sebenarnya di sini ada banyak banget seafood. Dan yang datang ke sini bukan cuma lokal ya. Emang bener-bener Gili Trawangan ini spesial banget. Yang datang tuh banyakan bule. Lokal tuh datang juga sih. Cuman banyakan bule. Bang, aku mau ini bang. Yes Foodies, Gili Trawangan Night Market ini emang pasar yang nyiapin berbagai olahan seafood. Semua booth atau warung di sini menjajakan ikan, cumi, lobster, kerang, udang, dan lain-lain. And you know what? Yang datang ke Night Market ini dominasi bule-bule semua loh Foodies. Wadidaw, Ihsan nyaru deh jadi bule juga. Oke, here we go Foodies. Kerang, sotong, ikan, cumi, sate, sayur-sayuran lengkap dengan sambal pelecingnya udah di meja. First stop, kita makan ikan bakar bumbu kecap pedasnya. Yuk! Jadi kalau ini, jujur aku tadi nggak ngelihat cara masaknya gimana. Tapi yang aku rasakan adalah dia ada kayak sensasi dia dibakar dulu di awal, ya. Dibakar dulu di awal dengan bumbu yang gurih-gurih gitu, ya. Terus setelah itu begitu selesai, udah mau mampir mateng, dia tambahin yang namanya cabai-cabeannya ini. Makanya dia ada sensasi gurihnya, terus pedasnya itu nampol di ujung lidah. Foodies, bumbu bakar ikan yang terdiri dari kecap manis, juga cabai dan bawang-bawangan didominasi dengan pedas manis yang nikmat. Apalagi Ihsan milihnya pakai ikan kakap nih yang punya tekstur tebal dan berserat. Emang paling mantep ya buat diolah bakar-bakaran Foodies. Beh, lazis! Tapi aku heran loh. Ini tuh sambalnya lumayan pedas. Tapi yang makan di situ banyak banget bule itu. Aku tuh sebenarnya curiga deh Foodies. Kayaknya bule-bule ini orang Indonesia di dalamnya. Foodies ke Nusa Tenggara Barat, ya kudu icip sambal pelecingnya dong. Sambal cabai terasi dan tomat bikin sensasi makan jadi segar pedas. Enaknya. Oke Jut, lanjut kita icip ya dua menu yang dibakar-bakar Ihsan. Ada sotong dan sate-satean. Nah kalau sotong cuman dibakar tanpa bumbu. Kalau sate-sateannya punya berbagai pilihan, seperti ada yang udah dibumbuin rempah dan dibumbuin pedas atau dibumbu manis. Nggak alot. Ini nggak alot Foodies. Ini nggak alot Foodies, ini beneran. Cuminya ini enak banget, pas gitu rasanya tuh rasa original cuminya karena memang ini nggak dibumbuin macam-macam. Kalau kita cobain sate-sateannya, ini sate gurita.
aku kok sukaan gurita ya. Aku sukaan gurita. Kalian kalau nanya, Isan suka yang mana? Cumi apa guritanya tadi? Ini guritanya karena memang dia guritanya udah berbumbu. Tadi aku milih yang pedas. Tapi ini nggak pedas sih rasanya. Yang berbumbu jadi intinya. Jadi dia ada pedesnya, gurihnya dapet. Mirip bumbunya sama ikan bakarnya, tapi enak banget. Ini kawin banget di guritanya. Foodies, kalau lagi liburan ke Gili Trawangan, night market ini siap jadi pilihan persifutan duniawi kalian ya. Bumbunya bisa milih nih, mau asam manis, asam pedas, saus padang, barbecue, saus tiram, dan lain-lain. Pesen aja Foodies. Tapi ya gitu deh, night market ini selalu rame dan bangkunya full. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Riz, ikan, mau nggak? Ikan tarare tapi. It's good. Ini ilmu baru. Bawang bombay kalau dibakar kayak gini rasanya enak asli. Foodies, Turki itu nggak cuma ada kota Istanbul loh ya, masih banyak kota-kota lain yang nggak kalah seru. Yuk kita ke kota Diyarbakir, ini letaknya di Turki bagian timur. Kota Diyarbakir ini ada di tepi sungai Tigris nih Foodies, di Anatolia Tenggara bagian timur Turki. 14 jam perjalanan itu kira-kira dari Istanbul. Foodies, nah ini Foodies, saya lagi ada di kota Diyarbakir, Turki Foodies. Nyari makanan di Turki itu gampang-gampang susah Foodies. Banyak yang jualan, tapi kadang rasanya nggak cocok sama lidah kita Foodies. Nah, ini ada salah satu restoran di kota Diyarbakir, katanya ini enak banget, harganya receh, dan ini famous banget di Turki. Namanya Ciğerci Halil Muhammed. It's right. Oke, Halil Muhammed. Oke, Foodies, come on. Foodies, kalau yang makan seramai ini sih harusnya makanannya enak ya. Makanan begini nih Foodies yang dicari. Makan banyak, bayar satu doang. Auto approve gak sih makan receh banget? Ini rotinya dulu, sama nyobain sambalnya Foodies ya. Sambalnya ini sebenarnya fresh banget, pedas, asin, tapi asem. Oh ternyata tuh deh, ini jiarnya ini, satenya tuh sate ati gitu. Rasanya gurih asin, sama sedikit pedas. Karena ini tadi kelihatan dari warnanya merah Foodies ya. Hai Foodies, konsep resto ini tuh agak nyeleneh dan berbeza loh dari yang lain. Open kitchen tapi beneran ada di tengah-tengah gitu. Jadi yang masak sama yang makan membaur jadi satu. Seperti namanya Foodies, Zigerzi berasal dari bahasa Turki yang berarti hati. Menu spesial di resto ini tuh sate ati Foodies. Biasanya ziger di Turki terbuat dari hati kambing ataupun domba. Dipotong kecil-kecil, ditusuk layaknya sate di Indonesia, terus dibakar deh tuh. Looks so yummy ya. Sebenarnya Foodies ya, cara makan jiar ini, sate Turki ini, harusnya kayak gini. Yang benernya kayak gini. Dagingnya diambil, terus dikasih sambalnya, dikasih bawang bombay yang tadi, terus dikasih ini. Ini yang benernya kayak gini. Semua dicampur jadi satu, baru dimakan. Rasa asin, rasa seger, asam, pedas nyampur jadi satu, ngeblend jadi satu. Jadi aroma bawang yang tadi bau banget, yang di situ saya nggak suka, jadi enak pun kalau dicampur jadi satu semuanya.
Oke deh, sekarang kita cobain yuk si bulat ini nih foodies. Kira-kira rasanya gimana ya? Tolong kasih paham foodies dong Del. Bagi-bagi juga boleh. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Aromanya nih kayak ubi bakar sebenarnya. Lo coba ya. It's good. Foodies ternyata asli. Ini ilmu baru. Bawang bombay kalau dibakar kayak gini rasanya enak asli. Allah, it's good. Wow, surprisingly ternyata bawang bombay dibakar begini tuh enak juga loh. Juicy, refreshing, dan ada manis-manisnya gitu. Fix kamu wajib cobain bakar bawang bombay sendiri nih di rumah foodies. Nanti kalau udah nyoba kasih tau makan receh ya. Asik banget kan foodies, kulineran keliling dunia kayak begini. Jalan-jalan sampai ke pelosok, iya. Nambah pengetahuan kuliner duniawi juga seru ya. Terus saksikan Makan Receh Foodies karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh tapi rasanya tidak recehan foodies. I like it. Dari kota Diyarbakir di Turki, kita geser sekarang ke Kolkata di India. Yeay! Lokasi Kolkata tuh emang agak jauh ya dari kota-kota besar di India seperti Delhi dan juga Mumbai. Tapi soal makanan gak kalah menarik loh foodies. Foodies, ini saya pesan banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu yang ada di sini mau cobain semua. Yang jelas karena judulnya aja nih tokonya sweet. Udah pasti rasanya sweet juga kayak saya foodies. Pertama kita cobain yuk butterscotch sundae, manisan tradisional India yang berasal dari Benggala. Dibuat dari cena atau keju segar dan juga gula, terus di atasnya dikasih butterscotch gitu. Rasanya manis dan lembut banget foodies. Warnanya kuning, di atasnya ada warna oranye, terus ada taburan apa nih putih-putih sama coklat. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Foodies. Ini rasanya susu full cream banget sumpah. Tapi manisnya tuh dia soft, masih bisa diterima sama tenggorokan. Terus untuk di atasnya ini ada bulat-bulat ini rasanya gula merah gitu, kayak gula aren kayak gitu foodies. Tapi ada campuran jahe atau ginger gitu kayak, karena manisnya tuh ada pedas-pedasnya gitu foodies. Nah, yang kayak apel mungil ini namanya apel peda foodies. Terbuat dari susu padat dan juga gula, terus biasanya dikasih tambahan kapulaga dan juga rempah khas India. Lucu ya bentuknya foodies. Sebenarnya semua yang warnanya kayak gini nih itu sama semua adonannya sama rasanya tuh, karena memang dia bahannya campuran sama susu full cream. Judulnya juga milk ya kan, sweet milk ya kan, jadi semuanya manis, rasa susu. Tapi ini masih enak, dia rasa manisnya tuh soft foodies ya. Cuman kalau dari teksturnya dia lebih keras sedikit dibanding yang lain foodies. Jadi foodies di India tuh banyak banget yang jualan manisan berbahan dasar susu dan gula kayak begini nih. Karena India punya pasokan susu dan gula yang melimpah. So wajib dicobain ya foodies kalau kamu ke India. Jangan lupa foodies terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan dong foodies. Nah,